أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang hadir tanpa kecuali, segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, kemudian para tokoh, para pemuka masyarakat, para donatur, orang-orang tua kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang halal, berkah melimpah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia, fitrahnya itu pasti mengharapkan kemuliaan, ingin dimuliakan, kiraman. Kemuliaan itu ternyata menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, tidak datang melalui harta mutlak. Kemudian juga tidak aja mutlak itu datang dari pangkat dan jabatan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini potongan hadis yang panjang, potongan terakhir Nabi katakan, wa'lam anna syarafal mu'min. Ada redaksi yang lain, wa'lam anna syarafan nas. Ketahuilah, ini perintah, artinya kita harus paham betul. Ketahuilah oleh Nabi, kata Nabi, letak kemuliaan seorang mukmin, letak kemuliaan seorang manusia itu berada pada dua kondisi, berada pada dua titik. Jadi kalau kita ada dalam dua kondisi ini, jadi menurut Allah, menurut Rasul, kita termasuk hamba yang mulia, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dua itu? Yang pertama kata Nabi, qiyamuhu fi layalih, yaitu letaknya pada orang yang mau menghidupkan malam. Siapa di antara kita yang mulia? Orang-orang yang memaksimalkan malamnya dengan baik. Jadi bohong kalau orang itu mengaku benar-benar beriman, tapi dia tidak memuliakan malam, dia tidak menghidupkan malam. Tidak ada cerita orang yang beriman itu tidak berjibaku tengah malam. Tidak ada cerita. Pasti dia memaksimalkan malam. Malam ini panjang, lailan tawila, kata Allah di dalam surah Al-Insan. Malam itu panjang. Kita menyingkat malam itu menjadi pendek dengan tidur. Tidurlah satu pekerjaan yang membuat waktu malam itu menjadi pendek. Aslinya panjang. Ada orang tidur jam 10 atau jam 11, lalu dia bangun jam 7 pagi. Tanpa merasa bersalah kepada Allah, dia buka tirai jendela. Tidak terasa, udah pagi ya. Iya, tidak terasa. Kenapa? Karena tidur. Coba bangun malam. Bangunlah 2:30. Bangunlah jam 3. Isi dia dengan penghambaan diri kepada Allah. Pucat wajah itu di waktu pagi. Itulah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran, min atharis sujud, bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud dalam ayat itu bukan kening yang hitam, bukan, tapi wajah sayu karena dia bangun tengah malam. Wajah pucat karena dia menghidupkan malam. Apalagi orang tak pernah berjaga malam, tak pernah dia jaga malam. Sekali itu keluarganya sakit, entah orang tuanya, entah anaknya, dia tak tidur malam. Pagi itu Pak Bu, kelihatan betul wajah pucatnya, wajah sayu. Tak bisa dia kalau tak harus tidur di siang harinya, bisa sakit. Kenapa?
Karena tak pernah begadang malam. Maka ada imtihan, ada latihan. Nah, apa saja ibadah malam yang harus kita lakukan? Banyak. Karena malam itu panjang, jadi ibadahnya banyak. Yang pertama di surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bih asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahagian malam kata Allah isi dia untuk sholat tahajud. Inilah ibadah yang biasa kita kerjakan. Saya baca kitab Pak, namanya Al-Manhajus Sawi, karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Masih hidup beliau, tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah, seorang yang cerdas. Beliau juga zuriat Nabi, hampir umurnya 90 tahun. Di kitab beliau dikatakan ada seorang ulama mazhab yang namanya familiar, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi ini sholatnya yang fardu dan yang sunnah 300 rakaat Pak, satu hari satu malam. Padahal beliau itu kan saudagar, orang kaya, sibuk mengurus bisnis. Ternyata bisnisnya tidak melalaikan dia melaksanakan perintah Allah. Kalau sholat yang dia banyakkan itu sholat duha, tak mungkin. Karena duha paling banyak 12 rakaat. Kalau dia banyakkan sholat witirnya, tidak juga. Karena witir hanya 11 rakaat paling banyak. Boleh witir itu 5, boleh 7, boleh 9, silakan. Paling banyak 11. Yang sering kita lakukan 3 rakaat. Karena 3 itu sudah kategori banyak tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di mana diperbanyak oleh Imam Hanafi di qiyamul lailnya, di sholat malamnya. Kalau didahului oleh tidur namanya tahajud. Kalau tanpa tidur namanya qiyamul lail. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah dikatakan la hadda li'adadi rakaatih. Tidak ada batasan rakaat qiyamul lail itu. Jadi disitulah diperbanyak oleh Imam Hanafi. Begitu juga dengan Utsman ibnu Affan. Salafus soleh dahulu, Bapak Ibu sekalian, banyak rakaatnya, panjang ayatnya, atau sedikit rakaatnya, panjang ayatnya. Cuman kita generasi belakangan ini pendek, sedikit rakaatnya, pendek ayatnya, kan gitu kan. Malahan imam-imam yang membaca ayat-ayat pendek itu adalah imam-imam yang digemari oleh makmum. Rakaat pertama misalkan tarawih Al-Kautsar, habis itu qul huwallah, rakaat kedua izaja, nanti baru qul huwallah lagi, tabbat siada, qul huwallah lagi, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah lagi. Itu suka betul makmum. Apalagi rakaat pertama suratul Ikhlas, rakaat kedua suratul Ikhlas juga riwayat. Ikhlaslah makmum semua orang. Cuman sayang rasanya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah malam itu di surah Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Bahagian malam banyakkan sujud, banyakkan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih subhanallah diperintahkan, diperbanyak. Yang ketiga, saya percepat, kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Dan di waktu sahur, sahur itu kan malam. Waktu sahur orang-orang beriman ditemui oleh para malaikat. Apa kerja mereka? Yastaghfirun, memperbanyak
beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Boleh dengan lafaz yang panjang, boleh dengan kalimat yang pendek, boleh juga dengan sayyidul istighfar. Silakan. Kemudian yang keempat, perintah malam itu kita disuruh baca Quran. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah surah Al-Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kalian malam, hanya sedikit yang mau bangun malam itu. Nisfahu, bangunlah pertengahan malam. Kalau tidak mau, awinqus minhu qalila, kurangi. Maksudnya buat dia di awal malam. Kalau tak mau awal, tak mau tengah, auzid alaih, tambah. Maksudnya buat sepertiga terakhir malam. Lalu apa yang kita lakukan di sana? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Makanya ada surah-surah yang Allah perintahkan malam dan Nabi mempraktikkannya. Nabi tidak tidur sebelum membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Nabi tidak tidur kecuali membaca surah Al-Muluk. Bahkan dijanjikan Rasulullah surah Al-Muluk kalau kita baca setiap malam, hiyal mani'ah min azabil kubur, surah anti azab kubur. Man qara'al waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah. Siapa yang baca Waqiah setiap malam, takkan ditimpakan kepadanya kepakiran hidup. Kita harus percaya kepada Nabi Muhammad, kepada presiden sebelum Prabowo aja kita percaya kan, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Masih ingat namanya apa kan? Saya agak lupa namanya. Mada bapak itu. Iya. Habis laut awak di gadisnya dijualnya kan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kelima perintah malam itu di surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Kita ingat betul ayatnya. Setelah imam bangun dari sujud sajadah, sujud pertama tanpa istirahat, imam bangun. Lalu imam membaca tajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berjarak lambung orang beriman ini dari tempat tidur mereka. Bukan mereka pindah tempat tidur ke tempat tidur lain, bukan mereka main game, bukan mereka main domino, tetapi yad'una rabbahum, apa? Berdoa kepada Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah sepertiga terakhir malam, di tengah keheningan malam, mudah dikabulkan Allah. Kenapa? Karena sedikit yang berdoa, tak banyak orang yang meminta saat itu. Datang kepada Allah di saat orang tak datang, kita dapat perhatian khusus. Kapan? Di sepertiga terakhir malam dulu. Makanya ada variasi ibadah tuh Bapak Ibu sekalian. Bangun kita setengah tiga, bangunlah, bangunkan keluarga, bangunkan istri, bangunkan anak. Sholat malam. Bagi pemula, jangan panjang-panjang ayatnya, jangan lama-lama sujudnya, tertidur nanti. Namanya pemula, belum baru-baru latihan. Jangan baca ayat yang mirip-mirip Pak, bahaya. Nanti terulang-ulang ayat itu. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun. Balik-balik nak mencari lakum itu tak dapat dia. Namanya ngantuk. Salat malam itu ngantuk. Digantinya ayat tak cocok, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'taina. Balik lagi ke inna a'taina. Padahal nak inna sya tak dapat, mengantuk. Tapi Allah marahkah kepada kita ngantuk-ngantuk salat malam itu? Tidak. Menguap. Fatihah mau 4-5 kali menguap tuh. Ya Allah. Sempat dia menguap juga kan. Nak salam pun menguap. Assalamualaikum. Tapi tidak marah. Saya ada baca diskusi
dalam ngantuk mau tumbang gitu. Kata Allah, hai malaikatku, saksikan oleh kalian, itu hambaku yang sedang sholat malam, dalam ngantuk dia berupaya ingat kepada aku. Kan betul, Pak? Dalam ngantuk berupaya baca Quran, lupa ayat. Dalam ngantuk dia berusaha ingat kepadaku, maka saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa, aku kabulkan keinginannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat orang-orang beriman itu matanya lebih terang di malam hari dibanding di siang hari. Banyak perintah, bisa bertasbih, bisa baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ini kalau dilakukan maka dia dapat maqam mahmudah. Dia mulia, bukan kata manusia, bukan menurut orang awam, bukan orang yang tidak mengerti agama, tapi menurut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa ihyaul layal, menghidupkan malam-malam yang akan terus Allah anugerahkan untuk kita semua. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.